orang-orang yang kemudian udah menempuh pendidikan tinggi. Misalnya gitu ya. Faktanya kan di Indonesia itu cuma 45% loh. Perlu punya ekosistem yang inklusif sehingga kemudian di situ duduk pemerintah, pihak swasta, NGO, elemen masyarakat dan pihak-pihak tadi yang bisa menjadi jembatan peningkatan kapasitas tadi. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rakamin Leaders Talk. Di sesi kali ini agak berbeda nih teman-teman ya. Di sesi sebelumnya kita fokus ngebahas terkait dengan pengembangan karir spesifik yang isinya tips dan trik praktikal gitu ya untuk ngebantu teman-teman bisa punya karir yang lebih baik. Di sesi kali ini kita bakalan ngobrol dengan tamu-tamu yang luar biasa, maka kita namainnya Leaders Talk nih teman-teman gitu ya. Nah di sesi kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kayaknya di dunia pendidikan nggak ada yang nggak kenal beliau gitu ya. Selamat datang Bang Ivan. Terima kasih Dika, selamat datang. Halo teman-teman semuanya. Iya, Bang Ivan ini orang yang udah, ya mungkin bisa dibilang udah cukup lama ya melalang buana di dunia pendidikan. Diriku kenal dengan beliau udah cukup lama juga, kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu gitu ya. Dan selalu tetap beliau konsisten gitu ya. Pokoknya kontribusinya apa yang dilakukan semuanya tentang pendidikan gitu ya. Mungkin boleh kita kenalan dulu nih sama Bang Ivan, latar belakangnya dan juga tentang Maxima gitu ya secara singkat. Silahkan Bang. Oke, makasih Dika, teman-teman Rakamin undangannya. Saya saat ini nge-running agency, impact agency, namanya Maxima. Fokusnya memang bagaimana ngebantu mitra untuk kemudian creating impactful program. Nah, salah satu yang menjadi interest Maxima dan kita sering banget kerja bareng sama para mitra tuh adalah di dunia education. Nah, tidak hanya di Maxima, sebenarnya dalam pengalaman dan perjalanan selama ini saya urusan di pendidikan tuh nggak melulu bicara tentang menjadi implementation partner, tapi juga sering banget terlibat dalam proses perumusan kebijakan ataupun juga misalnya membantu bagaimana alignment kebijakan di pusat daerah. Jadi basically mulai dari urusan yang sifatnya di grassroots, bagaimana kemudian bisa memperkuat ekosistem, komunitas, sampai juga ke area di mana kemudian kita menjadi mitra strategis pemerintah dalam creating policy. Iya, jadi lengkap banget ya Bang ya. Teman-teman nanti diskusinya kita bakal masuk ke aspek-aspek yang cukup praktikal juga, tetap biar bisa manfaatnya teman-teman langsung dapetin. Tapi kita juga bakal bahas lebih banyak aspeknya nih ke hal-hal yang sifatnya high level nih, gitu ya, isu-isu strategis, biar kita juga terbuka gitu ya, bahwa bicara pendidikan ini nggak cuma bicara tentang praktiknya di lapangan, tapi juga visi besarnya gitu ya. Nah sebelum masuk Bang ke pembahasan lebih dalam lagi, diriku tertarik nih mau nanya, karena kan Bang Ivan cukup lama di pendidikan nih. Apa sih arti pendidikan dan kenapa Bang Ivan tuh segitunya gitu ya mau terlibat nih di dunia pendidikan? Ya, bagi saya Dik ya, ngomongin pendidikan itu nggak melulu bicara tentang abis pendidikan tuh buat kita nyari kerja. Ini satu miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat kita. Buat saya pendidikan tuh bagaimana sebuah proses yang dialami seorang dalam konteks pendidikan itu membuat seseorang bisa mencapai potensi terbaik dirinya. Nah, jadi potensi terbaik dirinya ini sebenarnya merepresentasikan tidak hanya mengoptimalkan modalitas yang diberikan Tuhan sama manusia, tapi juga bagaimana kemudian dia bisa mengutilisasi sumber daya yang dari lingkungan. Jadi kalau menurut saya gitu ya, pendidikan mencapai tujuan yang paripurna ketika setiap orang dalam konteks ruang dan waktu, misalnya di Indonesia misalnya, merasa bahwa dia dengan mengerjakan apapun dia lakukan dalam seharian yang merasa dia optimal, maka itulah tujuan pendidikan gitu. Bahwa kemudian misalnya ada memang level layering masyarakat gitu ya. Ada yang kemudian mungkin dengan capacity-nya dia hanya bisa selesai pendidikan sekolah menengah, ada yang sampai kuliah. Nah, as long as kemudian misalnya mereka bisa kemudian survive di masyarakat, bisa memberikan nilai tambah kepada komunitas, kepada ekosistem, maka itu sebenarnya sudah mencapai tujuan yang dimaksud dengan pendidikan. I see. Ya, jadi definisi pendidikan yang kita bahas di episode kali ini kita perluas teman-teman ya. Ini nggak cuma dalam batasan-batasan pendidikan formal. Betul. Karena kalau kita bicara masyarakat, ya tentunya kehidupannya nggak terkunci di situ gitu. Dan apalagi bicara Indonesia ya, variabilitasnya gitu ya.
konteks sosial budaya itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi manusianya gitu. Yap, agree betul. Nah, kita masuk ke topik yang agak lebih dalam lagi nih teman-teman. Jangan lupa tapi teman-teman like, share dan subscribe ya, biar nanti kita bisa update terus video-video berikutnya. Nah, tema yang akan kita bahas lebih dalam lagi adalah terkait dengan sekarang kan lagi rame ya Bang ya, tentang mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu. Karena memang kita lagi masuk di bonus demografi dan fasenya cukup kritikal nih gitu ya untuk pendidikan tuh benar-benar kita perhatikan, karena kalau enggak kita mungkin akan terjebak jadi negara middle income trap, kemudian juga pengangguran akan tinggi gitu ya. Itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Oke, teman-teman, kita mulai pembahasannya. Jadi pembahasannya kita ini kan juga lagi ramai ya di politik, apalagi nanti debat kelima pembahasannya juga bakal bicara tentang pendidikan ketenagakerjaan gitu ya. Nah, kita pengen bahas dulu terkait dengan kondisi Indonesia nih Bang, kalau menurut Bang Ivan gitu ya, dengan kondisi sekarang tenaga kerja kita nih jumlahnya lebih banyak daripada usia non produktifnya, sementara memang pendidikan kita masih banyak masalah gitu. Nah, kalau dari Bang Ivan sendiri, masalah-masalah utamanya di pendidikan kita terutama terkait dengan persiapan untuk meningkatkan angka kebekerjaan gitu ya Bang, itu gimana Bang? Oke. Mungkin saya berangkat dari persepsi masyarakat bahwa kalau bicara pendidikan itu kan luas banget ya Dik ya. Mulai dari kemudian isu akses, fasilitas, yang kedua isu kualitas pembelajaran, terus yang ketiga kemudian bagaimana pendidikan menyiapkan kita ke level hidup yang selanjutnya, entah bekerja dan seterusnya. Nah, dari sini saya melihat sebenarnya dalam konteks diskusi ya sama teman-teman praktisi dan juga pegiat pendidikan tuh kita bisa fokus pada 3 hal. Pertama adalah bagaimana sebenarnya kebijakan yang memang kemudian disiapkan pemerintah kemudian untuk bisa mendukung tadi ya employability lebih baik lagi ya segala macam. Karena sekali lagi tetap saja di Indonesia kita butuh yang namanya kebijakan yang inklusif. Ya, artinya kemudian setiap level masyarakat bisa mendapatkan benefit dari kebijakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekosistem. Ketika bicara pendidikan ini dalam perjalanan saya, kita hampir nggak bisa melepaskan diri bahwa pendidikan ini nggak melulu urusan sekolah, pemerintah gitu ya, guru dan seterusnya, enggak. Tapi justru banyak sekali elemen dan salah satunya adalah ekosistem tadi yang isinya itu mitra swasta, pihak ketiga, teman-teman bahkan penyedia jasa pendidikan gitu, termasuk teman-teman komunitas. Nah, ekosistem pendidikan lebih baik itu akan juga mendorong efek yang lebih baik juga. Kenapa? Karena terjadi kemudian cycle yang sempurna gitu. Pemerintah punya kebijakan, kemudian diberikan umpan balik sama teman-teman di masyarakat, sementara ada di antara lapisan masyarakat yang sedang menempuh proses pendidikan seterusnya, pada satu sisi yang tertentu ada juga pelengkap yang lain. Dia bisa mendapatkan kayak mungkin kursus tambahan, capacity building tambahan dan seterusnya. Ini isu nomor 2, ekosistem. Jadi bagaimana kita punya ekosistem pendidikan yang inklusif yang bisa mendorong semua membantu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga tentu saya bicara tentang saya bilangnya mungkin lebih kepada kualitas ya. Karena begini, gap kualitas itu nyata. Kalau kan debatnya selalu begini kan, kita mau beresin kuantitasnya, apa kualitas, pengen banyakin sekolahnya, anak yang bersekolah, tapi gimana kualitas gurunya, kualitas fasilitasnya dan seterusnya segala macam. Saya melihat sebenarnya ini selalu harus paralel dilakukan. Betul. Kita nggak bisa memang kemudian, jadi pendidikan tuh nggak bisa gini, oke tahun ini atau 5 tahun ini fokus pada kuantitas dulu. Nggak bisa kayak gitu kalau pendidikan. Karena kenapa? Itu seperti bom waktu. Betul. Nah, tapi kita harus melakukan itu secara paralel dan selaras pada saat yang bersamaan. Nah, 3 hal ini menurut saya, kebijakan, ekosistem, dan kualitas ini yang memang harus jadi perhatian semua stakeholder lah yang ada di pendidikan. Agree. Nah, tapi masalahnya juga di poin-poin tadi gitu. Misalkan tadi terkait dengan aksesnya juga, kualitas dan seterusnya. Masalah yang nyata yang Rakamin sendiri ketika kita turun gitu ya ke kampus-kampus, kita juga bermitra sama kampus, itu adalah perubahan mindset ya dari masyarakat. Bahwa masyarakat kita itu mendefinisikan pendidikan
sebatas pada angka-angka yang ada di ijazah atau di raport gitu ya. Sebatas ingat-ingatan atau hafal-hafalan aja gitu ya. Sementara memang aspek lainnya seperti kemampuan berkomunikasi atau yang lainnya, ini yang mungkin lebih berimpact terhadap kebekerjaan seseorang gitu ya, leadership dan seterusnya. Tapi memang faktanya di lapangan guru ini tidak dibekali dengan kemampuan yang cukup mumpuni di sana. Alokasi mata pelajaran terkait dengan itu juga sangat terbatas. Pengukurannya pun agak sulit gitu ya. Kalau pengisian kan gampang gitu ya, pilihan ganda. Tapi kalau kemampuan tadi yang justru berkaitan sama kebekerjaan, pengukurannya ini agak susah gitu Bang. Dan itu nyata gitu, dan susah ketika bicara tentang pengen masukin program seperti itu karena mungkin nggak begitu tangible gitu ya. Kalau menurut Bang Ivan gimana? Sementara kan ini penting banget gitu ya untuk membantu kebekerjaan tadi gitu. Ya, dalam konteks employability ya, salah satu yang menjadi kata kunci adalah kita sering berpikir gini, oh orang yang kemudian lebih punya peluang lebih baik kebekerjaan itu adalah orang-orang yang kemudian udah menempuh pendidikan tinggi. Misalnya gitu ya. Faktanya kan di Indonesia itu cuma 45% loh. Orang-orang yang kuliah itu elit banget di Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau kita masih memakai paradigma ini susah, kita akan nggak bisa mencapai level di mana employability kita lebih baik. Sehingga sebenarnya hal yang bisa kita dorong seperti yang tadi Dika sampaikan, bagaimana misalnya pada level tertentu, pendidikan tertentu, misalnya bahkan dari sekolah menengah gitu ya, ada satu model akses ya pendidikan tambahan di luar sekolah. Yang memungkinkan orang kemudian bisa kemudian meningkatkan level tadi ya kebekerjaan dia, ningkatin soft skills dia, ningkatin kompetensi dia yang bisa dilakukan. Nah sebenarnya ya 5 tahun terakhir ya paling nggak yang saya coba amati ya, tren di luar yang fokus pada kemudian jadi salah satu shifting terbesar adalah orang udah mulai shifting nih dari degree kepada kemudian micro credentials. Jadi misalnya kan mungkin kita secara masih bilang lo lulusan mana nih? D3, S1, S2 gitu. Tapi di luar sana yang ditanya adalah keahlian, keterampilan apa yang lo kuasain. Ini lowongan pekerjaan tuh nggak ngomongin S1, S2, D3, tapi kayak menguasai keterampilan ini. Artinya apa? Yang dilihat adalah keterampilan. Nah, balik ke tadi benar banget. Tapi kita menghadapi satu realita di mana misalnya sekolah nggak siap. Guru-guru misalnya contoh, kurikulumnya udah dibuat di adjust, tapi kemudian keterampilan guru untuk ngajarinnya juga nggak ready, susah segala macam. Salah satu yang saya sering sampaikan ya di dalam forum-forum pendidikan tuh gini, anak kita belajar untuk pelajaran yang mungkin ketika mereka dewasa nggak akan mereka gunakan kembali. Nah artinya apa? Gapnya ini masih jauh banget segala macam. Nah ini yang kenapa kemudian dalam tadi yang saya sebutkan ya, saya tuh cenderung dan fokus pada kemudian nguatin ekosistem pendidikan. Nah, model seperti Rakamin misalnya yang providing gitu kayak kesempatan orang untuk belajar soft skill tertentu dan technical skills tertentu itu yang dibutuhkan. Masyarakat kita butuh banyak opsi-opsi seperti ini. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan pada kemudian sistem pendidikan formal dan misalnya fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, kita nggak bisa dapat tuh percepatan yang dimaksud itu. Harus ada banyak push dan shock yang lain gitu yang dilakukan sehingga kemudian masyarakat punya opsi. Dan lagi-lagi menurut saya karena kita misalnya selama ini kita berdua banyak bekerja di Jakarta gitu ya, sering kalau ngelihat konteks pendidikan tuh bias perkotaannya tuh kuat gitu kayak enggak kok kita banyak akses ya, kita ngomong Jakarta ya Dik. Tapi kalau masyarakat kita harus butuh cari terobosan. Nah, salah terobosan kan gimana caranya kita punya teman kita yang ada di daerah mana gitu, tapi dia bisa mengakses kualitas pendidikan yang sama dengan teman-teman yang ada di kota-kota besar. Itu kan menarik sebenarnya. Gitu. Betul. Nah tapi ini jadi menarik kalau bicara konteks tadi. Maksudnya selevel menteri di periode-periode sebelumnya gitu ya, masalah ini tuh masih keulang aja terus gitu Bang ya. Apakah memang segitu sulitnya memikirkan solusi tersebut? Karena kan maksudnya secara konsep sederhana. Karena ya intinya adalah kita butuh nanti orang masuk usia produktif, maka di sini dia harus bisa produktif. Produktif means dia harus bisa berkontribusi dengan skill tertentu yang dimiliki gitu ya. Maka skill ini harus dipersiapkan di masa pendidikan mereka gitu.
Tapi seakan-akan jadinya sekarang tuh itu nggak terjadi, bahwa pendidikan kita udah fokusnya belajar aja toh, skill baru dikembangkan di universitas pun universitasnya pembaharuan kurikulumnya pun terlambat bisa dibilang gitu ya. Salah utamanya tuh di mana sih kok bisa sampai ke kondisi sekarang gitu? Ini menarik ya, karena menurut saya ini yang harus difahami sama teman-teman masyarakat. Pertama adalah idealnya adanya komunikasi dan dialog, yaitu yang melebur emerging gitu ya, antara pemerintah dan tidak hanya pemerintah sama pihak industri sama elemen masyarakat yang lain. Nah, kenapa? Karena kalau ada blending ini itu akan terjadi kemudian percepatan. Nah, sebenarnya sekarang itu sudah mulai ada kesadaran bahwa ada istilah itu kan link and match dengan kemudian industri segala macam. Nah, link and match itu yang sering salah kaprah difahami adalah cuma ngurusin ujungnya, ya kan, nyariin kerja. Enggak gitu. Padahal sebenarnya kita butuhkan adalah mungkin gaya industri itu masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana kemudian misalnya kalau siswa punya kesempatan 3 tahun, dari semester 2 atau bahkan minimal semester 3 dia udah ketemu kurikulum industri yang masuk kepada sekolah. Ini yang sekarang kemudian pilotingnya beberapa udah dilakukan di program SMKPK misalnya kan gitu, atau kemudian program-program magang yang sekarang didorong sama Mas Menteri saat ini. Nah itu, tapi menurut saya itu satu hal saja. Nah yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita butuh banyak use case. Nah, kita butuh banyak use case mana yang berhasil kemudian bisa mendorong gitu. Nah, kadang-kadang ini juga kalau saya ngeliat ya, Dik ya, industri juga punya handicap. Ya maksudnya gini, wah saya sering ketemu ya, saya bantu beberapa mitra ya, Mas Ivan, kami tuh repot. Tiap hari kami ngurusin bisnis. Masa kami harus sampai ngurusin kurikulumnya, mikirin yang ngajar segala macam. Apa yang terjadi? Jadi mereka tetap butuh namanya intermediary partner. Nah, saya membayangkan maksimal beberapa kali menjadi intermediary partner. Rakamin bisa jadi intermediary partner dan sudah dilakukan kan. Bagaimana kemudian menjadi jembatan teman-teman industri langsung. Mereka punya handicap. Waktunya terbatas, resource terbatas. Tapi mereka memahami betul, nggak bisa nih kalau kualitas kayak gini langsung bisa di start dunia kerja, harus di-upgrade. Nah, ini yang saya bilang, dan saya percaya tadi kata kunci ekosistem. Kita perlu punya ekosistem yang inklusif sehingga kemudian di situ duduk pemerintah, pihak swasta, NGO, elemen masyarakat, dan pihak-pihak tadi yang bisa menjadi jembatan peningkatan kapasitas tadi. Yes, agree. Dan karena juga bicara tentang persiapan tenaga kerja tadi gitu ya. Maka yang sebenarnya pihak yang paling punya kepentingan yaitu ya pemerintah, yang satunya lagi juga ya swasta ya, perusahaan ini gitu. Tapi memang faktanya juga perusahaan tadi banyak yang emang ini kita susah banget, yaudah kita memang terlibat mau nggak mau, karena kalau nggak bisnisnya nggak bakalan sustain gitu ya, ngalahin yang lain. Tapi faktanya banyak yang udah deh nunggu aja gitu, yang nggak mau terlibat. Maka memang harusnya ada kebijakan spesifik gitu ya Bang ya. Sekarang sih udah cukup bagus ya dengan udahnya magang gitu sama industri, praktisi mengajar dan kawan-kawan. Tapi kayaknya nggak cukup deh. Sebenarnya biaya pelatihan yang tadinya harusnya dibebankan ke murid gitu harusnya bisa diabsorb sama perusahaan, entah bentuknya mungkin pengurangan pajak atau seperti apa gitu ya. Itu yang harusnya lebih signifikan lagi mungkin gitu ya. Karena kalau enggak, konteksnya sekarang kita kan di bonus demografi, yang era bonus demografi kita ini beda signifikan sama negara-negara lain yang sebelumnya ngalamin gitu ya Bang ya. Jadi kayak China, kemudian Jepang, Singapura, Korea Selatan, ini mereka tuh tahun 70-an 90-an. Dimana bonus demografinya tuh ketika industri tuh masih cukup stabil lah ya, perubahannya tuh nggak volatile banget kayak sekarang. Jadi pendidikan diterapkan seperti apa, begitu graduate diserapnya enak. Kalau sekarang kita masih kayak gini, mungkin pekerjaan 5-10 tahun lagi udah beda banget gitu kan ya. Karena kayak contoh AI aja dulu seperti apa, sekarang udah cepet banget gitu kan. Betul. Hampir dipakai di semua hidup kita gitu. Itu ya cukup kritikal gitu ya untuk kita perhatikan nih buat di Indonesia. Jadi kalau capres tertentu gitu ya, paslon tertentu bisa gitu ya mungkin ngegabungin Kemdikbud sama Kemnaker gitu Bang ya. Karena selama ini tuh masih berantem aja tuh berdua tuh. Betul, rebut-rebutan jadinya programnya malah nggak terintegrasi gitu. Kalau bisa digabungin, kemudian insentifnya tadi diperbanyak, tuh Anda pilihan kita. Oke Bang, yang menarik kita bahas part berikutnya nih. Tadi bicara high levelnya gitu ya, bicara tataran kebijakan dan apa penyebabnya kenapa masalah ini terjadi gitu ya. Nah kalau bicara aspek yang lebih praktikal nih Bang, buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita,
anak-anak muda usia-usia baru lulus kuliah Ya. gitu ya, fresh graduate. Kira-kira apa nih yang harus spesifik dipersiapkan gitu ya, ataupun bahkan yang masih kuliah gitu ya, mungkin semester 5, semester 4, apa nih yang harus dipersiapkan sekarang? Karena kan tentunya kita nggak bisa ngelepasin tanggung jawabnya semua ke pemerintah gitu ya. Ujung-ujungnya ya nasib suatu kaum dipegang sama kaum itu sendiri gitu ya, kita sendiri. Ini ada tips yang nggak dari Bang Ivan? Ya, kalau kita merujuk pada tren global ya dan insight yang didapatkan kan, kalau World Economic Forum tuh bilang sebenarnya kalau secara umum ada 3 klaster key competencies yang harus dikuasain ya untuk ngomongin di future employability. Pertama cognitive ability, kemampuan kognitif, yang kedua soft skills, tentu saja yang ketiga teknologi. Jadi literasi teknologi, penguasaan teknologi. 3 klaster ini kemudian diturunkan, ada banyak kompetensi turunannya lah, tapi 3 kira-kira itu. Nah, bayangkan kalau kemudian di luar bahwa secara kita belajar di sekolah, di kampus gitu kan, 3 ini harus jadi concern kita. Jadi cognitive ability apa? Itu biasa terkait dengan analytical thinking, problem solving, decision making process gitu kan, soft skill communication, kerja kolaborasi, dan terakhir tentang penguasaan teknologi. Karena kenapa? Teman-teman harus pahami ini nih. Jadi sebenarnya insight yang sekarang kita perlu cermati ya, 40% itu pekerjaan tuh bisa jadi akan selalu dapat gangguan karena tadi perubahan yang tadi Dika bilang ya. Dan 23 juta diantaranya itu punya potensi diotomatisasi, diotomasi pekerjaannya. Nah, bayangkan kalau kita nggak ready dengan kenyataan ini. Nah, inilah menjadi kunci ya, sekaligus peluang sebenarnya. Kenapa? Karena kita bicara tentang landscape yang totally different dengan mungkin cerita orang tua kita yang sebelumnya. Karena boleh jadi dengan kombinasi AI plus conventional jobs-nya itu akan melahirkan mungkin job title yang baru gitu kan. Nah, instead of kemudian fokus kita pada job title nih teman-teman semuanya, fokusnya harusnya pada kemudian kompetensi yang dikuasai. Nah, ini saya suka bilang nih kan, sebagai anak psikologi gitu kan, suka bilang apa nih kerjaan segala macam. Mungkin zaman saya angkatan 2000-an tuh masih oke lah. Oke, saya mau jadi manajer, jadi ini gitu. Title-nya dikejar. Sekarang nggak title. Karena saat ini memungkinkan sekali satu orang gitu ya, Dik ya, punya pekerjaan 2-3 pada saat yang bersamaan. As long as kemudian kompetensi kita punya segala macam. Sekarang apalagi dengan gigs ekonomi segala macam, kita bisa melakukan ini semuanya. Nah, jadi balik ke tadi, pertanyaan sebenarnya adalah teman-teman sudah menyiapkan apa saja nih? Kompetensi mana aja yang ingin dikuasai dalam beberapa waktu ke depan. Iya. Tadi kalau bicara banyaknya pekerjaan bahkan sampai 20 jutaan gitu ya, yang bakal digantikan karena dia otomasi. Terus kira-kira tren secara kompetensi, karena kan Indonesia ini tadi ya, di awal Bang Ivan sampaikan variasinya tuh cukup luas gitu ya. Kalau kita bicara tentang tenaga kerja kita, itu data terakhir yang diriku lihat kurang lebih 80% lebih lah itu blue collar. Sementara tadi salah satu skill yang dibutuhkan adalah literasi teknologi gitu, karena mau nggak mau gitu ya, ke depannya akan seperti itu. Terus kira-kira tren ke depannya berarti apa nih Bang yang spesifik mungkin harus dipelajari? Saya mungkin fokus kepada kemudian bahwa betul fondasi masyarakat perekonomian kita masih didukung oleh model conventional economics gitu ya. Artinya memang proses jual beli jasa pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi di luar itu teman-teman semuanya, kita perlu melirik dan fokus pada tren perkembangan ekonomi digital. Kan ekonomi digital merujuk pada semua proses kegiatan ekonomi yang diperantarai dengan teknologi gitu ya, simpelnya gitu. Nah, tahun 2025 kalau saya nggak salah ya, ada sekitar potensi kita 2,3 triliun. Dari itu ekonomi digital. Dari ekonomi digital. Bayangkan 2,3 triliun, dan saat ini kalau data Kemenparekraf itu ada 9 juta digital talent. Nah, ini yang sebenarnya apakah kurang? Masih kurang banyak, Dik. Nah, artinya kenapa? Nah, teman-teman nih udah harus mulai terjun masuk ke sana. Artinya menguasai masuk kepada area di mana kemudian employability ini itu terbuka luas karena tadi ekonomi digital tadi. Jadi tadi ada peluang-peluang yang mungkin lowongan pekerjaannya nggak di Indonesia, Dik, gitu kan? Tapi kemudian ada di mana? Tapi syaratnya tahu, satu, dia harus menguasai keterampilan A, B, dan C segala macam. Jadi tren ke depan menurut saya yang terbuka luas justru sana. Manufacturing sebagai kemudian backbone tentu masih dibutuhkan. Apalagi kan kita pengen juga sebenarnya salah satu akses yang nggak pernah kita bayangkan adalah
tren digital commerce ini ya, kemudian juga di negara juga ada indikasi kepada kemudian deindustrialisasi. Kita jadi negara konsumen aja, tujuan jualan, padahal kita bisa crafting sesuatu kan gitu ya. Nah, anyway, balik ke tadi, menurut saya potensi terbesar tuh ada di ekonomi digital, bahwa kemudian misalnya kalau kita teman-teman nih yang sekarang menyaksikan podcast ini, jangan ragu-ragu ya, maksudnya coba cek peluang-peluangnya ada di mana segala macam, karena itu yang promising ya segala macam, dan itu peluangnya melintasi batas-batas negara. Itu yang paling penting. Betul. Jadi Rakamin pun udah dapat beberapa request gitu ya, kayak negara-negara tetangga kita itu karena jumlah tenaga kerjanya terbatas sekali. Jadi rate untuk orang yang kerja di role digital tuh udah mahalnya minta ampun. Ini ya naik ya. Betul. Jadi mereka tuh nyari banget negara-negara yang memang surplus tenaga kerja dan bisa bekerja di mereka gitu ya. Gajinya bisa 5-6 kali lipat dari standar gaji awal gitu ya kalau di Indonesia. Tapi di mereka itu murah banget gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya ini juga jadi pertanyaan diriku, Bang. India itu kalau menurut risetnya Convery terakhir, jadi satu-satunya negara yang surplus talent di bidang digital. Surplus malah ya? Surplus. Gila ya. Indonesia, talent kita dibilang surplus bidang demografi, tapi di bidang digital itu kita defisit cukup besar gitu, hampir 1 juta terakhir datanya. Nah, India ini secara ekosistem, itu mereka ternyata dari tahun 90-an, 80-an. Udah nyiapin. Mereka tuh ngirim tenaga kerja, TKI-nya, tenaga kerja India, itu sebagai admin gitulah ya. Jadi ekosistemnya tuh udah kebentuk gitu. Jadi diriku sempat lihat beberapa gambar. Jadi kayak kursus Python, data science segala macam itu tuh kayak sekarang kita bimbel persiapan UN gitu. Itu banyak banget ya? Udah menjamur. Sementara Indonesia kayaknya potensinya bukan di situ. Tapi ya diriku percaya bahwa kita punya juga kok chance untuk bisa menyaingi gitu. Karena sebenarnya kan yang penting cuma tinggal exposure-nya nih. Dan exposure-nya seberapa niat aja didukung sama pemerintah gitu ya, dan diadopsi sama pendidikan gitu. Karena kalau enggak, ujung-ujungnya tadi sih kita cuma bakal teknologi cuma jadi pengguna aja, buat jadi pelakunya bakalan susah juga gitu ya Bang ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Jadi kalau bicara tadi anak-anak muda aksesnya basically sebenarnya udah banyak di mana-mana gitu ya. Kemudian mereka bisa tadi ya kerja pun tanpa ada batas ruang dan waktu, bisa nge-serve gitu ya perusahaan-perusahaan di luar juga. Nah tapi pertanyaannya, jalan ke sana ini kan masih sesuatu yang bisa dibilang cukup baru ya Bang ya. Mungkin trennya ya cuma di kota-kota besar aja, itu pun nggak semua orang. Gitu ya, kalau kita bicara kota-kota besar mungkin cuma orang yang sering begaul aja gitu, sisanya tuh nggak banyak gitu. Kira-kira nih Bang, biar jadinya adopsi teknologi ini kan tadi segitu pentingnya, gimana biar jadinya bisa diintegrasikan ke pendidikan tanpa harus kita menunggu guru-guru atau dosen ini jadi paham dan akhirnya bisa ngadopsi itu gitu. Karena yang diriku lihat misalkan contoh positioningnya Rakamin. Rakamin ini masih agak susah karena kita masih terlihat jadi lembaga yang terpisah gitu kan Bang. Jadi kayak kursus lah. Sementara kursus tingkat pengakuannya seperti apa sih sama masyarakat Indonesia secara umum kan pasti gak segitunya gitu ya. Kira-kira kepikiran gak sih Bang gimana caranya biar si teknologi ini akhirnya ini si jembatan tadi nih bisa hadir beneran diakui gitu Bang. Pertama spiritnya harusnya ekosistem digital yang inklusif. Jadi kita tahu misalnya dari 10 orang yang membutuhkan peningkatan keterampilan di bidang digital gitu, mungkin yang punya akses cuma setengahnya lah menurut saya. Ini kenyataan di lapangan seperti itu ya. Nah, artinya apa? Ekosistem kita belum cukup inklusif. Sebenarnya banyak faktor ya, mungkin regulasi, mungkin capacity talent-talentnya dan seterusnya. Tapi ini kita bisa siasati. Gimana caranya? Saya kepikiran pertama adalah nggak bisa yang dilakukan seperti Rakamin bersinergi dengan institusi pendidikan formal itu harus terus dilakukan. Memang kita bayangin juga kalau cuma masuknya ke satu sekolah mau sampai kapan selesai, betul nggak? Berarti kan masuknya harus kepada level policy maker kan. Nah ini yang harus perlu didorong sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita bisa mendorong ini semua. Nah ada model yang sedang diterapkan oleh pemerintah ya, yang saya tahu di Kementerian Pendidikan konteksnya adalah mereka membuat namanya modelnya mitra pembangunan.
Nah, mereka mendapatkan masukan dari masyarakat, siapa-siapa saja yang bisa terlibat sebagai mitra pembangunan. Siapakah mitra pembangunan? Mitra pembangunan ini adalah boleh pihak swasta, masyarakat yang menjadi partner pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam konteks employability, saat mungkin misalnya model-model seperti Kakamin ini masuk menjadi mitra pembangunan di sebuah daerah yang itu secara resmi di-endorse oleh pemerintah daerah. Nah, karena dia resmi di-endorse, artinya sekolah bisa mengakses. Tidak ada kewajiban sekolah, tapi itu aja kan sudah membantu. Karena banyak juga isu-isu di lapangan adalah sekolah nggak tahu, Mas Ivan, saya mau ngasih kursus buat guru saya bilang nih, saya harus kemana ya? Itu aja itu masih jadi isu. Artinya mereka juga nggak tahu nyarinya harus ke mana dunia yang saat ini gitu ya. Mereka masih bingung. Nah, ini yang pertama. Jadi memang harus ada policy yang memungkinkan para mitra ini masuk kepada kemudian skema kebijakan dengan pemerintah ataupun pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, model-model yang dilakukan adalah mempush lewat kemudian asosiasi perkumpulan atau ekosistem. Saya pernah menjadi ketua jaringan Semua Murid Semua Guru. Itu isinya komunitas ya, mungkin sekarang udah 500-700 lah anggotanya segala macam. Apa yang kami lakukan? Nah, di situ cair banget. Di situ memungkinkan misalnya ada klaster namanya EduTech, misalnya Education Technology, memungkinkan misalnya mitra-mitra yang memiliki platform penyediaan capacity building, soft skill atau technical digital gitu ya, buat guru, murid, mahasiswa, itu memungkinkan bisa saling berbagi servisnya ke masyarakat. Karena tadi spiritnya inklusif gitu kan. Inklusif tuh bisa terjadi asal kemudian ada pertemuan kan. Bukan berarti nggak mau terbuka kan, nggak mau, tapi emang karena nggak ketemu gitu loh, Dik. Kan mungkin Rakamin dengan portofolio yang udah bagus sekali gitu kan, tapi tetap aja nanya Rakamin itu apa. Nah, that's why inilah kenapa kemudian harus bisa masuk, mungkin satunya via policy maker, satunya via ekosistem. Nah, ini yang mau saya poin kedua. Nah, poin ketiga mungkin di luar itu adalah ini mungkin kaitannya sama pengalaman saya di Maxima ya. Kami di Maxima itu punya banyak rekam jejak menjadi implementing partner perusahaan-perusahaan yang punya concern ke pendidikan. Nah, biasanya instead of kemudian mereka tuh bantuannya hanya kayak semacam charity base atau yang hitran, kami mindsetnya adalah wah ini nggak sustain gitu. Kita butuh yang impactnya sustainable. Sehingga kami dorong tuh biasanya masuk ke capacity building. Nah, kalau kita bisa memikirkan model kolaborasi, bagaimana kemudian program-program itu di crafting, sehingga kemudian akses terhadap teknologi menjadi lebih baik, maka dengan sendirinya level kualitas program itu menjadi lebih baik. Nah, ini spirit Maxima ke sana. Jadi kita kebayang gitu kan, beberapa misalnya, oke, Mas Ivan, kami tolong dibantu, kami mau bikin pelatihan buat guru, buat dosen gitu ya, buat mahasiswa. Nah, kalau sekedar pelatihan konvensional kami sudah biasa kan. Tapi kalau gitu kan pelatihan selesai, semua selesai gitu ya. Tapi nggak ada level kemudian sustainability-nya, scalability-nya nggak dapat. Nah, saya pikir model-model ini perlu terus di-exercise nih sama Rakamin, sama teman-teman gitu. Jadi bagaimana bisa kemudian pasti ada ya mitra-mitra yang punya resource lebih, punya intensi lebih untuk bisa kemudian stretch up the program menjadi lebih sustainable. Agree. Betul banget Bang. Jadi yang diriku lihat sih utamanya sebenarnya generasi-generasi yang agak lebih atas. Itu kalau ngadain acara, program atau apa masih fokus tuh sama seremonial, foto-foto gitu kan ya. Kayak jadi adopsi teknologi, adopsi ilmu baru itu sebatas jadinya tadi benar seremonial aja gitu kan. Kayak waktu itu kalau nggak salah salah satu di pemerintahan itu bikin orang bisa ngurus KTP pakai VR gitu ya. Ngurus KTP biasa aja ribet gitu kan, ini lagi harus pakai VR nih ngapain sih gitu, nggak bermanfaat gitu ya. Dan akhirnya juga emang itu kelihatan di berbagai macam tempat. Bahkan diriku Rakami waktu itu nge-handle salah satu klien, jadi ukuran keberhasilan programnya itu sebatas absen. Ya udah karyawan datang apa tercatat datang apa enggak. Betul. Ini kan jadinya formalitas banget ya. Sementara harusnya tuh jauh daripada itu gitu yang kita work outcome-nya. Nah, ini anak-anak muda sih sebenarnya udah mulai lebih tahu gitu ya. Terkait dengan itu. Nah, sebenarnya juga tadi kalau bicara tentang mengukur outcome bisa difokuskan untuk teman-teman gitu yang lagi nonton video ini. Sebelumnya mungkin anak-anak muda kita fokusnya tuh ya cuma yang penting punya ijazah gitu ya, S1, S2 dan seterusnya gitu. Sementara itu belum tentu menggambarkan outcome yang bisa kita perbuat secara individu gitu ya, secara pribadi.
Sementara kalau misalkan kita udah berhasil gitu ya mewujudkan outcome tersebut, let's say misalkan, oh teman-teman ada ketertarikan di digital marketing, teman-teman nunjukin gitu ya bisa bikin sebuah akun dan akunnya itu followersnya meningkat terus gitu ya punya portofolio itu, maka teman-teman pun gak punya gelar pun orang bakalan nyari gitu kan, karena yang basically ekonomi industri cari adalah result teman-teman, bukan apa yang ada di kertas tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa memunculkan result dari diri kita ini, maka daya saing kita otomatis kan akan meningkat gitu ya. Jadi outcome based education, nah ini yang perlu kita pahami. Jadi itu harapannya nggak cuma di-push secara kebijakan gitu ya dari pemerintah, tapi teman-teman juga nih, kita semua nih anak-anak muda itu paham gitu outcome based, dan jadinya fokus bukan kita udah lulus bootcamp atau belum ya gitu ya, atau segala macam. Tapi bisa nggak? Karena faktanya banyak Bang yang lulus dari Rakamin juga itu kalau memang sejak awal dia malas-malesan, yang penting cuma ikut kelas doang gitu ya, tapi nggak nunjukin portofolionya, nilainya bagus tapi portofolionya nggak berkualitas, itu susah dapat kerjanya. Ya sih, tetap ada orang ngelihat portofolio kan ya. Exactly, betul. Apalagi di era digital sekarang gitu. Jadi portofolio tuh matters banget, karena ya basically pendidikan kita kan belum bisa nge-provide secara terstandar gitu ya mungkin ya secara skill digital. Jadi portofolio itu matters banget, jadi itu yang bisa dikejar juga. Next, yang pengen kita bahas juga adalah terkait dengan tadi Bang Ivan sempat nyentuh dikit nih, Maxima perannya karena impact, fokus gitu ya, yang tadinya sifatnya itu cuma seremonial pengen dinaikin ke level yang berikutnya. Tapi kalau secara holistik, visi besarnya Maxima, program-programnya itu yang nanti pengen diteruskan gitu ya, pengen dikembangkan ke depan itu apa aja sih Bang? Ya. Pertama 8 tahun lebih ya perjalanan Maxima itu membuat kita yakin bahwa kalau bicara dampak itu nggak bisa kayak sulap tiba-tiba jadi dan bagus gitu. Kita percaya adanya staging gitu, tahapan atau fase-fase. That's why tahun ini kita meluncurkan namanya Impact Model Maxima, frameworknya Maxima, di mana ya kita cerita ke mitra dan kita mengedukasi mitra bahwa mencapai level impact tuh emang harus sabar gitu kan, dan harus sesuai dengan tahapannya gitu. Nah ini yang penting gitu. Jadi mulai dari intentional impact, accountable gitu kan, scalable hingga systemic impact. Ujungnya apa? Systemic impact. Kita percaya bahwa sebenarnya salah satu yang ingin kita bantu mitra itu adalah creating impactful program tentu saja. Tapi at the end sebenarnya perubahan yang kita pengen dorong adalah perubahan sistemik. Nah, makanya kita selalu ketika ketemu mitra seperti Rakamin yang progresif, ketemu sama mitra-mitra lain, kita nyamain persepsi dulu nih. Kita ingin kan yang kita lakukan ini ujungnya ke sana gitu. Nah, karena ini penting, karena kalau dari awal kita nggak punya persepsi ini beda. Nah, dari situ pemahaman bahwa kita butuh mendorong impact yang sistemik, kita melihat kita fokus di mana sih kan gitu ya. Nah, saat ini sebenarnya kita fokus di 3 area ya. Kita bagaimana mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan, impact for leaders gitu kan, meningkatin kemudian bagaimana organisasi ini efektif gitu kan, dia bisa transforming organization agar kemudian impactful banget gitu ya, program-program di company-nya, perusahaan, sampai yang terakhir kemudian kita percaya bahwa ngomongin Indonesia itu kan for better Indonesia gitu kan, harus ada dia impact for community. Nah, 3 pilar inilah kemudian spiritnya sama, sustainability gitu kan. Nah, karena bicara sustainability itu nggak bicara melulu lingkungan sebenarnya. Ini yang sering salah kaprah nih kan. Nah, kita membawa narasi sustainability sebagai ruh kita. Karena percaya dengan pengalaman Maxima selama ini, kita ketemu nih model-model mitra seperti Rakamin yang progresif ini akan bisa ngubah ya ekosistem. Karena 2 hal. Pertama, dia percaya bahwa kemudian pendekatannya tuh nggak kemudian mekanistik. Tapi human centered approach. Ya kan, bagaimana kemudian Rakamin mengempathize, kayaknya butuhnya kursi yang kayak gini deh, dan nggak cuman kemudian kan kita nggak satu jurus buat semuanya kan, mungkin harus dimodif dikit dan seterusnya segala macam. Nah, yang kedua di luar itu bahwa kita percaya bahwa bicara tentang ngomongin impact ini, yang terkait itu adalah bagaimana ya tadi ya system thinking tadi gitu. Percaya bahwa kemudian yuk arahnya ke sana. Jadi saya pikir itu sih ya yang kita pengen dorong sekarang gitu, dan saya senang banget maksudnya karena PR besar pendidikan kita dalam konteks umum adalah tadi mengedukasi masyarakatnya juga, Dik. Betul. Jadi modal-modal podcast seperti ini nih harus sering dan banyak. Kenapa? Karena kalau cuma tiba-tiba kita nawarin produk, orang nggak nangkep kan, kayak emang penting ya gitu. Nah,
building why-nya itu, narasi ini yang kemudian Maxima juga punya concern yang sangat kuat. Oke, kita berbisnis satu hal, tapi mempersiapkan landscape masyarakatnya untuk Betul. menerima model bisnis yang kayak gini, jangan-jangan masyarakatnya nggak siap, kan itu poinnya. Betul. Yes. Tadi diriku nge-highlight banget terkait dengan systemic change-nya gitu ya. Karena itu juga yang selalu Rakamin bawa dan selalu kita tuh narasinya gini, tesis utama masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang kita lihat adalah tidak adanya sistem yang terkoneksi tadi antara perguruan tinggi sama dunia industri gitu ya. Jadi yang kita coba desain gitu ya Bang di Rakamin ini, mungkin orang ngeliatnya di awal ya udah Rakamin cuma bootcamp aja gitu. Padahal di balik itu kita tuh ngelihat bahwa masalah utamanya pas mahasiswa ini masuk ke universitas gitu ya, mereka harus nempuh jalan yang sendirian untuk mereka akhirnya bisa dapat kerja karena kampus nggak segitunya ngurusin gitu ya, untuk dapat kerja gitu. Ketika mereka udah lulus pun data yang mereka dapetin selama mereka belajar ini nggak ada yang kerekam, cuma jadi CV yang sifatnya self claim gitu ya. Akhirnya ketika perusahaan mau ngerekrut, ya udah perusahaan masih harus ngelakuin assessment segala macam. Jadi dari nol lagi. Betul. Kalau misalkan kita bisa bikin program di mana mereka pas masih masa pendidikan, programnya itu ngerekam kompetensinya baik hard skill maupun soft skill. Jadi ada historinya ya. Exactly. Yang di situ akan jadi profile kompetensi talent Indonesia. Yang di situ nanti ketika mereka masuk ke perusahaan, kompetensinya akan terus kerekam. Sehingga nanti ketika dia di perusahaan dapat training lagi di perusahaan itu. Kayak data bergerak ya. Betul. Bahkan nanti kita tahu orang-orang yang akhirnya bisa kerja di industri ini level kompetensi itu seperti apa gitu. Datanya jadi terus bicara. Akhirnya untuk nurunin kebijakan enak banget, perusahaan pun bikin program pun tepat dan bisa diukur secara ROI-nya gitu. Itu bagus banget sih kalau misalkan terjadi kondisi seperti itu gitu yang kita percaya. Tapi memang bicara itu nggak semuanya nangkep. Bahkan kita ngomong sama investor pun banyak yang bilang ini Rakamin banyak banget sih yang diurusin gitu ya. Tapi selalu kita bilang nggak ada istilah terlalu banyak untuk menyelesaikan masalah yang mendasar gitu. Karena mendasarnya tuh itu gitu. Solusinya harus banyak. Kalau connectivity di antara semua subsistem yang bergerak. Exactly, betul. Sip. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Udah banyak banget yang kita discuss. Kita lanjut ke sesi akhir. Oke, Bang Ivan, tadi kita udah discuss cukup banyak gitu ya, mulai dari aspek yang sifatnya tataran kebijakan, high level, sampai kemudian yang praktikal yang bisa teman-teman lakuin gitu ya, buat ngembangin kompetensi teman-teman dan jadi punya daya saing gitu ya. Mungkin kalau boleh Bang, kita coba summarize gitu ya, kira-kira terkait dengan masalah pendidikan ini, terutama buat mempersiapkan Indonesia Emas 2045, ini poin-poinnya yang cukup praktikal. Yang anak-anak muda nih yang nonton ini nih bisa terlibat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk ngebangun si ekosistem tadi seperti yang Mbak Ivan bilang. Pertama, kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas Indonesia Emas, lihatlah kualitas kita saat ini. Ya itu. Artinya kalau kita pengen, kok ya nggak bakal jadi kemana-mana. That's why nggak ada kata terlambat dan nunggu nanti. Nah, justru investment to ourselves tuh dilakukan sedini mungkin. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang nonton gitu, nggak usah nunggu nanti lagi aja deh, atau nunggu semester baru, nunggu kuliah aja segala macam. Jangan, dari sekarang. Karena tadi kita nggak pernah tahu sekarang tuh, apalagi waktu tuh cepet banget kan. Ya, COVID mengajarkan kita bahwa kita nggak pernah tahu misalnya bulan depan ada apa. Kira-kira kan gitu ya. Tiba-tiba berubah semua landscape kan. Jadi yang pertama langsung action saja. Dan salah satu di dalam diskusi kita yang penting adalah tadi ya, peluang terkait dengan ekonomi digital ini luas banget. Dan kita masih sedikit pemainnya. Nah, teman-teman segera masuk ke sana gitu dan pilih teman-teman mau di area mana. Nah, kadang-kadang kan kalau milih sekarang juga kan masih bingung, nggak apa-apa, nyoba-nyoba dulu aja gitu. Nah, yang kedua spirit iterasi tadi. Nah, pengalaman saya di pendidikan itu, karena pendidikan itu kalau difahami dengan benar, nggak akan membuat orang-orang itu takut mencoba. Justru pendidikan yang benar itu difahami adalah justru membuat dia berani ambil resiko. Karena salah itu nggak jadi soal. Karena dari salahlah kita belajar melalui pengalaman yang direfleksikan. Nah, yang ketiga mungkin secara praktikal teman-teman semuanya coba cari, karena saya yakin sekarang itu harusnya ya, kita sudah di titik nggak kesulitan mencari mitra-mitra gitu kan. Dan saya pikir Rakamin bisa menjadi preferensi utama ketika teman-teman ngelihat program-program apa yang sekarang disediakan gitu ya untuk teman-teman semuanya. Karena saya pikir gini, karena banyak juga ketika saya ketemu banyak mitra yang lain ya Dike, dan salah satu concern saya adalah bikin kursus satu hal. Semua orang bisa bikin kursus, tapi bikin kursus yang relate dengan industri,
yang kontekstual enough untuk kemudian dengan kemajuan sekarang itu nggak banyak. Yep. Nah, jadi kata kuncinya itu, jadi jangan sampai salah memilih mitra untuk belajar kita. Ingat. Kira-kira itu. Siap, thank you banget Bang Ivan untuk semua insight-nya gitu yang udah diberikan. Teman-teman semoga bisa ngerangkum gitu ya poin-poin tadi dan bisa jadi sesuatu manfaat yang praktikal juga yang bisa langsung teman-teman ambil gitu ya setelah teman-teman nonton video ini. Karena jangan lupa teman-teman, esensi dari sebuah ilmu adalah dari implementasi berikutnya gitu ya. Jangan sampai kita udah banyak nyerap terus-menerus tapi ujung-ujung gak ada yang kita lakuin. Sayang banget. Mending dikit-dikit tapi terus kemudian kita implement biar itu dampaknya clear gitu ya ke kehidupan kita. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Ivan udah mau hadir gitu ya ke podcast kita. Teman-teman jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, dan share gitu ya biar nanti kita bisa lanjut lagi gitu ya ke video-video berikutnya di Rakamin Leaders Talk. Thank you teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi.